Perang ini bukan sekedar tentang Amerika dan Iran. Ini tentang masa depan Timur Tengah, harga minyak dunia, dan stabilitas global yang bisa berubah dalam hitungan jam. Jika konflik ini meluas, dampaknya bisa menyentuh kehidupan kita semua, bahkan sampai ke rumah kita. Sebelum kita mulai, pastikan kamu tekan subscribe, klik like, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang jernih, tenang, dan berbasis sumber terpercaya. Dukunganmu membuat channel ini terus menghadirkan analisis mendalam dan berimbang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara-saudara sekalian, dunia kembali menahan napas ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target di Iran. Dunia tidak hanya melihat sebuah operasi militer, dunia melihat potensi pecahnya konflik regional yang bisa berubah menjadi perang terbuka di Timur Tengah. Laporan dari Reuters menyebutkan adanya eskalasi militer yang signifikan, termasuk serangan balasan Iran ke sejumlah titik strategis di kawasan Teluk. Sementara Bloomberg menyoroti dampak langsung terhadap pasar global, terutama lonjakan harga minyak dan gejolak pasar saham. Ini bukan lagi isu lokal, ini adalah isu global. Dan ketika rudal diluncurkan, yang bergetar bukan hanya langit Timur Tengah, tapi juga ekonomi dunia. Mengapa situasi ini sangat berbahaya? Konflik antara Amerika Serikat dan Iran bukanlah konflik baru. Ketegangan sudah berlangsung puluhan tahun. Namun, yang membuat situasi kali ini berbeda adalah 1. Skala keterlibatan militer lebih terbuka. 2. Negara-negara Teluk ikut terdampak langsung. 3. Dunia sedang dalam kondisi geopolitik yang rapuh. Menurut laporan AP News, beberapa negara langsung mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka karena khawatir menjadi sasaran dampak lanjutan. Bayangkan, jika satu rudal saja salah sasaran, satu kesalahan kecil bisa memicu reaksi berantai. Dan dalam dunia militer, reaksi berantai seringkali tidak bisa dikendalikan. Dampak ekonomi, minyak, inflasi, dan kita. Mari kita bicara realistis. Jika konflik meluas, jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz terancam. Lebih dari 20% pasokan minyak dunia melewati jalur ini. Laporan analisis dari BBC News menekankan bahwa gangguan kecil saja di wilayah tersebut bisa mendorong lonjakan harga energi secara drastis. Apa artinya bagi kita? Harga BBM naik, biaya logistik meningkat, harga pangan ikut terdorong, inflasi membesar. Perang di satu wilayah bisa terasa di dapur rumah kita. Dan inilah mengapa kita tidak boleh melihat konflik ini sebagai tontonan jauh yang tidak relevan. Respons dunia internasional. Eropa langsung bersuara. Menurut laporan The Guardian, Prancis, Jerman, dan Inggris menyerukan deeskalasi dan negosiasi segera. PBB juga menyerukan penahanan diri. Sementara itu, media seperti Al Jazeera menggambarkan ketegangan di jalan-jalan Timur Tengah yang semakin terasa, dengan masyarakat sipil berada dalam ketidakpastian. Pertanyaannya sekarang, apakah diplomasi masih punya ruang? Ataukah ego politik lebih besar daripada keselamatan global? Apakah ini akan menjadi perang besar? Sejarah menunjukkan satu pola. Perang besar sering dimulai dari konflik terbatas yang gagal diredam. Namun ada faktor penahan. 1. Biaya perang sangat mahal. 2. Risiko global terlalu besar. 3. Tekanan ekonomi dunia sedang tinggi. Menurut analisis geopolitik yang dikutip oleh Le Monde, banyak negara besar justru berusaha mencegah konflik terbuka karena dampaknya bisa memperparah krisis global yang sudah ada. Artinya, masih ada harapan diplomasi. Namun, harapan itu rapuh. Mengapa kita harus peduli? Karena dunia sekarang terhubung. Konflik bukan lagi urusan dua negara. Ia menyentuh energi, ekonomi, stabilitas keamanan, hubungan diplomatik global. Dan lebih dari itu, ia menyentuh rasa aman manusia. Kita hidup di zaman di mana satu keputusan militer bisa mengubah arah sejarah. Analisis tajam, siapa yang diuntungkan? Pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari eskalasi? Industri pertahanan, kepentingan politik domestik, atau aliansi strategis tertentu?
Perang seringkali tidak hanya tentang keamanan, tapi juga tentang pengaruh. Dan setiap konflik besar selalu memiliki lapisan kepentingan yang tidak terlihat di permukaan. Inilah pentingnya kita membaca dari banyak sumber, bukan hanya satu narasi. Harapan dan realitas. Saudara-saudaraku, konflik ini bisa saja mereda, bisa juga membesar. Namun satu hal pasti, dunia sedang berada di titik sensitif. Dan di tengah ketegangan ini, kita sebagai masyarakat global hanya bisa berharap agar kebijaksanaan lebih kuat daripada ambisi. Karena ketika ambisi mengalahkan kebijaksanaan, sejarah mencatat akibatnya sangat mahal. Kalau kamu merasa analisis seperti ini penting dan membuka wawasan, jangan lupa tekan like, subscribe, dan share ke keluarga atau sahabatmu. Sekarang saya ingin tahu, kamu menyimak video ini dari kota atau negara mana? Tulis di kolom komentar, mari kita lihat betapa luasnya komunitas yang peduli terhadap isu global ini. Semoga dunia dijauhkan dari konflik yang lebih besar. Dan semoga kita semua diberi keselamatan serta kebijaksanaan dalam menyikapi setiap peristiwa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.